Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami menyatakan terima kasih kami untuk malam hari ini. Diperkenankan Tuhan untuk bersama-sama bersekutu di rumah kami masing-masing dalam persekutuan yang indah, berada di sekitar firman-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami agar kami mengerti kehendak Tuhan dan hikmat Tuhan menolong kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai ayat yang ke-22 yang menyatakan demikian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada hari ini adalah bagian dari pidato Musa yang dilakukan di dataran Moab sebelah timur Yeriko dan Sungai Yordan. Musa menyatakan ataupun memberikan pidatonya karena bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Selain itu juga generasi yang akan memasuki tanah Kanaan adalah generasi yang baru yang tidak mengalami perjuangan keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat selama perjalanan dari Mesir menuju ke dataran Moab. Sehingga Musa berpidato kepada umat Tuhan ini untuk mengingatkan mereka tentang janji perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel. Dengan jelas di dalam ayat 20 dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan. Ada kata harus di sini yang menyatakan wajib, kewajiban, atau sudah tidak bisa dibantah lagi. Bahwa Musa mengatakan Israel harus takut Tuhan. Karena itu adalah identitas, ciri daripada identitas Israel sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat yang dikasihi Allah. Lalu apa ciri dari orang yang takut akan Tuhan? Dengan jelas di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa mereka adalah, atau arti dari takut akan Tuhan adalah hormat akan Tuhan. Hormat akan Tuhan artinya patuh pada Tuhan, taat pada Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Karena itu ketika Musa mengatakan engkau harus hidup takut akan Tuhan, berarti patuh, taat, dan setia kepada Tuhan. Bentuknya seperti apa? Ada 3 ciri yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel. Yang pertama, mereka hanya beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak beribadah kepada Allah-Allah lain, apalagi Allah dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka hanya beribadah kepada Allah Yahweh. Yang kedua, hati mereka hanya berpaut kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah Tuhan dijadikan sebagai pokok pujian dan syukur. Artinya bahwa ketika mereka mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam kehidupan mereka, melalui nenek moyang mereka, mereka mengagumi
perbuatan Allah yang besar itu. Mereka mengagumi Allah, bukan perbuatan Allah, tapi mengagumi Allah yang telah melakukan perbuatan besar itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini apa refleksinya bagi kita? Dalam kehidupan bergereja, kita mengenal istilah tritugas panggilan gereja: persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Tritugas panggilan gereja ini harus nampak dalam sikap hidup takut akan Tuhan. Langkah-langkahnya apa? Seperti yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel pada saat itu. Harus hanya beribadah kepada Tuhan. Beribadah di sini bukan hanya beribadah pergi ke gereja, tapi beribadah dalam konteks yang aktual, bukan hanya ritual. Dimanapun kita berada, ketika kita bertemu dengan orang lain atau sesama kita, semua itu kita lihat sebagai bagian dari ibadah kita kepada Tuhan, sebagai ciri ataupun identitas dari umat yang dipilih Allah. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa mengingatkan mereka dan kita juga, hidup yang takut Tuhan artinya hati kita terpaut dengan hati Tuhan. Karena ketika kita menyatakan terpaut, ya itu artinya bahwa kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Karena kata terpaut ini dari bahasa Ibrani artinya mengabdi atau mengasihi. Itu artinya Bapak Ibu, ketika hati kita terpaut dengan Tuhan, artinya hati kita mengasihi Tuhan. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dan Tuhan mau supaya kita merespon kasih-Nya dengan cara juga mengasihi Tuhan. Hati yang terpaut kepada Tuhan berarti hati yang senantiasa bergantung, berserah, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kehidupan. Terpaut itu artinya juga melekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bahasa Ibrani yang seperti ini, sebenarnya kita diajak untuk senantiasa bergantung pada Tuhan atau hidup mengandalkan Tuhan. Yang berikut adalah menjadikan Tuhan sebagai pokok pujian dan syukur. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, dalam sehari ini apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan? Dalam sehari ini apakah perilaku kita dan tutur kata kita sebagai wujud dari pujian kita kepada Tuhan? Atau syukur kita kepada Tuhan? Musa memberikan motivasi kepada kita, orang yang hidup takut Tuhan, hidupnya senantiasa memuji Tuhan dan bersyukur. Memuji bukan hanya menyanyi, tapi pujian itu dalam bentuk perilaku dan tutur kata. Syukur juga seperti itu, dalam bentuk perilaku dan kata. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk melihat kehidupan kita ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan ketika kita mau belajar untuk hidup takut Tuhan, maka 3 hal itu ada dalam diri kita. Hanya beribadah kepada Tuhan, hati kita terpaut pada Tuhan, dan Tuhan menjadi pokok puji-pujian dan syukur di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di malam hari ini. Kami memohon Kau menolong kami, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang takut Tuhan, setia, taat, dan patuh kepada firman-Mu,
agar kehidupan kami memancarkan umat pilihan Tuhan, identitas kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari bersama dengan saudara-saudara kami maupun sesama kami. Tolong kami Tuhan agar kami selalu menjaga hati pikiran kami, dan kiranya Tuhan senantiasa berikan kepada kami kekuatan untuk kami selalu hidup takut Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kesungguhan hati kami. Kami mengucap syukur untuk satu hari yang sudah kami lewati di hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Ketika malam hari ini kami akan beristirahat, biarlah Tuhan Kau senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Mu atas waktu istirahat yang akan kami nikmati, supaya di esok hari kami dapat bangun dengan tubuh yang segar dan kami dapat melakukan aktivitas sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.